Pemirsa, Lebaran menjadi momen yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, bagi mahasiswa yang merantau, perjalanan menuju Lebaran seringkali memiliki cerita tersendiri. Saya Alia yang akan mengajak Anda untuk melihat pengalaman seorang mahasiswa perantau menjelang Lebaran. Menjadi mahasiswa perantau berarti harus terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari jauh dari keluarga. Aktivitas kuliah dan kehidupan di tempat baru membuat mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari kampung halaman sebelumnya. Namun, ketika bulan Ramadan tiba dan Lebaran semakin dekat, rasa rindu kepada keluarga biasanya semakin terasa. Akibatnya, banyak mahasiswa mulai mempersiapkan perjalanan pulang kampung agar bisa merayakan Lebaran bersama keluarga setelah sekian lama merantau. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari pengalaman tersebut, saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa perantau, yaitu dengan siapa dan dari mana? Saya Syahida dari Lamongan. Nah, Kak Saida nih, bisa diceritakan nggak bagaimana rasanya menjalani kehidupan jauh dari orang tua? Rasanya ya cukup sedih, tapi di sini kan saya kan kuliah, terus ya bisa belajar untuk mandiri, terus bisa mengelola keuangan dan bisa adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, biasanya kan menjelang Lebaran seperti ini, apa saja yang disiapkan oleh Kak Saida? Pertama ya biasanya itu baju Lebaran. Terus yang kedua ya ini penting, ini mental untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang yang cukup sulit dijawab. Gitu. Jadi biasanya di Lebaran itu dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Iya, benar-benar. Nah, apakah setiap Lebaran Kak Saida ini pulang ke rumah? Alhamdulillah, untuk ya setiap merantau saya selalu pulang dan saya usahakan lah untuk pulang. Nah, begitu diusahakan ya. Yes. Siapa sih yang dirindukan nih? Kalau boleh tahu. Terutama ya orang tua, terus ada keluarga, terus makanan masakan orang tua gitu. Nggak rindu camer? belum tahu ada ya guys. Nah, kapan biasanya Kak Saida mulai pulang? Maksudnya di tanggal berapa sebelum Lebaran gitu? Itu biasanya saya H-5 Kak. H-5 sebelum hari raya. Oh iya ya, kan sekarang kan Kak Saida kan domisilinya kan di Semarang. Yeah. Nah, kalau mau mudik kan jelas pakai kendaraan ya. Nah, kendaraannya itu biasanya pakai apa ya? Kalau saya kan dari Semarang ke Lamongan pakai naik kereta. Iya. Kalau yang perjalanan dari kos ini saya naik Grab ke stasiunnya. Barusan kalau habis dari stasiun itu naik kereta ke Lamongan. Sampai Lamongan saya dijemput sama bapak, sampai di rumah naik sepeda motor gitu Kak. Iya. Terus habis itu kan kayak sebelum Lebaran kan banyak kayak tradisi-tradisi yang mungkin di desa itu masih diberlakukan gitu. Nah, apa saja tradisi-tradisi yang dilakukan di desa Kak Saida? Mungkin ada tradisi seperti ziarah ke makam keluarga ya. Itu biasanya dilakukan sebelum hari raya, H-1 biasanya ya Kak. Terus ya ada tradisi keluarga saya yaitu membuat masakan lontong, terus opor ayam kayak gitu. Terus ada masakan apa lagi ya? Ketupat mungkin ada? Kadang tapi jarang kalau ketupatnya. Biasanya tuh lontong tahu lontong nggak? Iya, lontong. Ya, terus apa lagi ya? Itu membersihkan rumah, bersih rumah. Habis itu persiapan untuk nyiapin baju, nyetrika dan lain-lainnya. Terus ada itu packing memasukkan jajanan hari raya gitu Kak. Udah sih. Kalau takbir kelilingnya ada nggak? Ada biasanya Kak. Kita juga sangat excited untuk menyambut takbir keliling itu di desa. Biasanya tuh ada takbir keliling dari anak-anak remaja sampai dewasa, keliling-keliling desa gitu. Nah, biasanya kan ada sholat id juga nih. Nah, sholat idnya itu dilakukan di masjid atau di lapangan kalau boleh tahu? Kalau di desa saya itu alhamdulillah sudah di masjid. Ramai dong? Ramai banget sampai benar-benar penuh. Terus habis itu pas hari hanya di hari raya itu halal bihalalnya itu ke keluarga dulu apa ke makam dulu kayak gitu?
Kalau di saya kan makamnya itu kemarin ya, kemarin Iya. yang H1 Iya, itu yang H1. kayak tradisi tadi. Terus yang halal bihalal sama keluarga ya di hari H setelah sholat Id, biasanya gitu. Banyak THR dong. Ya bisa dibilang, tapi untuk seperti saya ini bisa. Kadang itu ada yang udah besar nggak saya dikasih THR ya gitu. Padahal sebenarnya kita malah butuh ya, bukan yang anak-anak cici. Nah, yang terakhir nih sebelum refleksi. Nah, yang terakhir itu kalau di Lamongan kan, terus habis itu kembali lagi ke Semarangnya Oh, itu iya. kan mudiknya itu mudik balik maksudnya itu Harusnya. di hari keberapa ya? Biasanya kalau habis lebaran ya dari rumah itu biasanya saya nyocokin jadwal kuliah. Tapi biasanya hamin 7 hari nggak sih? H+ dong. Oh iya, plus 7 hari kalau nggak salah. Biasanya ya sekitar Iya. segitulah. Nyesuaiin jadwal yang ada di kuliah aja. Excited balik ke sini gak? Ya sebenarnya enggak begitu karena meninggalkan rumah ya sebenarnya, karena ya lebih enakan tinggal di kampung halaman. Tapi ya gitu, niatnya saya kan belajar mencari ilmu ya, mau tidak mau ya harus kembali. Nah, satu lagi nih, boleh gak satu lagi nih? Jadi apaan Kak? Ya boleh. Satu laginya itu kayak ketika di Semarang nih ya. Nah, kalau kangen orang tua itu gimana cara menyembuhkan kangennya itu? Biasanya itu saya ya VC, lewat VC kita mengobati rindu itu ya. Biasanya biasanya tuh setiap hari, kalau nggak bisa ya setiap ditelepon lah dari rumah. Enggak telepon. Ya jarang. Apa? Biasanya saya tuh ngabarinnya lewat chat ya. Chatnya tuh setiap hari lah bisa. Nah, biasanya kalau puasa yang paling kayak sedih banget pengen kumpul sama keluarga itu pas pas acara apa, kayak misal mau sahur atau mau berbuka kayak gitu. Yang lebih sedihnya ya pas waktu sahur. Kalau pas berbuka kan kita sebelumnya sudah excited untuk mencari takjil, bisa dibuat refreshing untuk cari takjil sore-sore itu. Tapi kalau sahur kan kayak habis bangun tidur tiba-tiba makan sendiri, meskipun kan kadang ada teman kos, tapi kan kayak vibes-nya itu berbeda gitu. Dibangunin orang tua pakai telepon apa pakai alarm nih? Kalau setiap hari saya mah pakai alarm ya pasti, tapi setiap hari pun juga masih ditelepon orang tua gitu. Oke. Terlalu panjang ya, maaf ya. Iya, Sekarang apa-apa, lanjut Kak. ke refleksinya. Ada nggak pesan untuk mahasiswa perantau lainnya yang nggak bisa pulang? Cukup sabar dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Mungkin hari ini belum bisa pulang, tapi kemungkinan di tahun depan semoga bisa pulang ketemu keluarga tercinta. Nah, baik, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama Kak. Bagi para perantau, mudik bukan hanya sekedar perjalanan pulang ke rumah saja. Akan tetapi, mudik juga menjadi kesempatan untuk kembali merasakan kebersamaan bersama keluarga. Dan dari pengalaman tersebut dapat kita lihat bahwa Lebaran menjadi momen yang sangat berarti untuk para perantau. Selain itu, Lebaran juga menjadi kesempatan untuk kembali berkumpul dan mempererat hubungan dengan keluarga. Saya Alia melaporkan.